Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Amalia Putri Suyitno, NPM 21720101541, Fakultas Hukum kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan niat puasa madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Dosen pengampu Ahmad Sukron, SH.MH. Pendapat madhab Maliki dan madhab Syafi'i tentang waktu niat puasa di bulan Ramadan dan dalil istinbatnya. Menurut madhab Maliki, niat wajib ditentukan apakah niat fardu Ramadan, nazar, kafarot, atau puasa sunnah tertentu. Ketentuan waktu niat harus dilakukan pada malam hari, antara masuknya waktu maghrib sampai terbit fajar. Niat untuk jenis puasa yang wajib dilakukan secara berturut-turut seperti puasa Ramadan, puasa kafarot, 2 bulan berturut-turut, dan lainnya. Maka cukup mencoba sekali saja di awal puasa. Oleh karena itu, orang yang berpuasa fardu di bulan Ramadan, dia cukup merekomendasikan sekali saja di awal malam pertama mau berpuasa. Jika puasa berturut-turut terhenti karena beberapa uzur seperti sakit dan melakukan perjalanan, maka wajib merekomendasikan setiap malam. Jika dia sembuh dari sakit atau perjalanannya sudah selesai, maka dia cukup satu niat untuk sisa puasanya. Sedangkan jenis puasa yang tidak wajib berturut-turut seperti puasa qadha Ramadan, maka dia wajib merekomendasikan setiap malam. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Quran dan Sunnah seperti qiyas, istihsan, istihlal, dan lainnya. Tetapi dalil ini hanya sebagai pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena yang disebut sebagai dalil-dalil pendukung, di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode istinbat, para ulama Imam Madhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang dipergunakan Imam Maliki dalam istinbat hukum antara lain yaitu Al-Quran, Sunnah, 5, dan menggunakan Al-Qiyas dan At-Tahyir bila menghadapi ikhtilaf. Dan menurut madhab Syafi'i, waktu niat puasa adalah niat wajib dilakukan setiap malam, yaitu antara sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Niat puasa harus ta'yin, yaitu ditentukan, seperti niat saya niat puasa Ramadan besok, atau niat puasa nadar, atau yang lainnya. Niat tempatnya di hati, tetapi sunnah diucapkan dengan lisan. Sedangkan niat puasa sunnah dapat dilakukan mulai dari masuknya sholat maghrib sampai memasukkan waktu zuhur, dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, antara terbitnya fajar sampai memasukkan waktu zuhur. Bersahur saja tidak bisa dianggap niat, kecuali ketika bersahur di hatinya dalam terlintas keinginan berpuasa. Seperti ada orang yang bersahur untuk berpuasa, maka dianggap berniat. Kata istinbat berasal dari akar kata nahata, yaitu nabata yang mengalami penambahan huruf sud dan ta, sehingga menjadi istabata, istanbitu, istabato, mempunyai makna sakaraja, yastakilistikon, berusaha mengeluarkan. Ulama al-fiqh secara istilah mendefinisikan dengan definisi yang berbeda-beda dengan fokus yang sama, sebagaimana dalam makna lughawiyah al-alamah Muhammad Amin al-Ihron al-Burkuti Imam Malik selaku pencetus madhab Maliki dalam menetapkan hukum Islam. Beliau melakukan istinbat dari Al-Quran. Dalam memegang Al-Quran, ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas Zohor alaihissalam. Al-Quran atau keumumannya meliputi mafyan al-mudholafah dan matum al-aula dengan memperhatikan ilatnya. Yang kedua, as-sunnah. Dalam menggunakan as-sunnah sebagai sumber hukum, Imam Syafi'i mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang pada Al-Quran. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti taktil tersebut.
Apabila ada pertentangan antara makna zahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam al-stoya sekalipun syahir atau yang dikenal dengan terkenal, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Quran. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-sunnah sebagai dikuatkan oleh ijma' al-Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam al-sunnah daripada az-zahir Al-Quran. Al-sunnah yang dimaksud di sini adalah al-sunnah al-mutawatirah atau al-masurah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran ada 3, yaitu 1. Mentakrir hukum, yang kedua menerangkan apa yang dikehendaki Al-Quran, yang ketiga sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Dasar perbedaan madhab Maliki dan madhab Syafi'i dalam mengistinbatkan niat puasa Ramadan adalah dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, niat puasa Ramadan wajib dilakukan setiap malam selama bulan puasa. Hal ini karena setiap satu hari di bulan Ramadan merupakan ibadah mustaqilah atau independen, tidak dapat dikaitkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Mereka berpendapat bahwa niat puasa Ramadan wajib dilakukan setiap malam dan di waktu malam, dimulai sejak waktu maghrib tiba hingga waktu subuh. Menggabungkan niat hanya di awal malam hari pertama bulan Ramadan untuk seluruh puasa selama 1 bulan dinilai tidak cukup. Begitu juga dilakukan niat puasa di waktu siang setelah waktu subuh, maka niatnya dinilai tidak sah. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Kasyifatus saja berikut. Jika seorang berniat pada malam pertama bulan Ramadan untuk puasa seluruh bulan Ramadan, maka hal itu tidak cukup kecuali untuk hari pertama saja. Sementara menurut Imam Malik dan ulama Malikiyah, niat puasa Ramadan tidak wajib dilakukan setiap malam sebulan selama bulan Ramadan. Tidak wajib dilakukan setiap malam selama bulan Ramadan, melainkan cukup dilakukan hanya di malam pertama saja untuk puasa selama 1 bulan penuh. Tidak perlu memperbarui biar setiap malam karena semua hari di bulan Ramadan seperti halnya 1 hari. Sebagaimana tidak perlu juga memperbarui niat dalam setiap rakaat sholat. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muqaddimat Al-Mummidat berikut. Sebelum penuh Ramadan seperti halnya 1 hari karena tidak diselingi waktu lain yang sah berpuasa selain puasa Ramadan. Hal ini cukup berniat di malam pertama saja dan hukum niat tersebut tetap berlaku untuk malam-malam berikutnya, sehingga tidak butuh memperbarui niat setiap hari, sebagaimana sholat yang hanya wajib berniat di awal sholat saja, dan tidak wajib memperbaruinya di setiap rukun-rukun sholat.